Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayo ikhwah, bidakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan membaca kitab At-Tuhfatus Tsaniyah, syarah muqaddimah dari matan Al-Ajurumiyah, yang mana matannya ditulis oleh Imam Ibnu Ajurrum, sedangkan syarahnya ditulis oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, rahimahumullah. Semoga Allah merahmati semuanya. Baik. Kita masih masuk di pembahasan kana dan saudara-saudaranya, ya, itu amil nawasih. Kita review sedikit pertemuan sebelumnya, bahwasanya mubtada dan khobar itu awalnya dia sama-sama rafa gitu ya. Kemudian mubtada dan khobar ini dia bisa kemasukan amil, bisa masuk padanya sebuah amil, sebuah faktor lain yang menyebabkan mubtada dan khobar ini kemudian berubah, yaitu disebut dengan amil nawasih atau amil perusak. Amil perusak dari mubtada dan khobar. Kemarin sudah kita baca 3 ya, yaitu kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, dan gonantu dan saudara-saudaranya. Yang mana kana dan saudara-saudaranya itu menyebabkan mubtada dan khobarnya itu berubah gitu. Kalau kana itu yang berubah khobarnya, ya, khobarnya jadi nasab, kana jauh sofian gitu. Kemudian kalau inna yang berubah adalah mubtadanya atau isimnya, innallaha, ya, jadi nasab. Kalau dhanantu itu dua-duanya berubah jadi nasab. Ya. Kemarin kita sudah baca sedikit tentang kana dan saudara-saudaranya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan baca syarahnya ya. Kita akan baca syarah dari Imam Ibnu Ajurrum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, wa aqulu, dan aku katakan gitu. Al-qismul awwalu min nawasihil mubtada'i wal khabari kana wa akhwatuha. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, min dari nawasihil mubtada, nawasih penghapus perusak mubtada dan khabar adalah kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Ai maksudnya nadhairuha. Jadi saudara itu maksudnya nadhair, yang sama, yang setara dengan kana fil amal, dalam amalannya. Artinya amalannya sama, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar gitu ya. Kemudian kata beliau, wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i. Bagian yang ini itu kana dan saudara-saudaranya itu yadkhulu masuk ala al mubtada'i, masuk pada mubtada. Ya. Fayuzilu raf'ahu al awwal. Kemudian si kana ini akan yuzil, akan menghilangkan, akan mengangkat raf'ahu al awwala, ya. Ya, akan mengangkat rafa'nya yang pertama. Kemudian wa yuhditsu lahu raf'an jadidan.
dan akan membuat baginya itu rofa yang baru, ya. Rofa yang baru. Wa yusamma al-mubtada'u ismahu. Kemudian dia memperoleh nama baru yang tadinya disebut mubtada, dia sekarang kemasukan kana disebut isimnya kana, ya. Jadi rofaknya itu sudah bukan karena dia mubtada lagi gitu, tapi karena dia sekarang statusnya sebagai isimnya kana gitu. Kemudian kata beliau wa yadkhulu alal khobari, dan dia juga masuk kepada khobar. Karena ya kan masuk pada mubtada dan khobar, artinya karena ini langsung berpengaruh pada dua-duanya mubtada dan khobar. Dan masuk kepada khobar fayan sibu, kemudian dia menasabkannya wa yusamma khobarohu. Kemudian dia punya nama baru yang tadinya khobar, sekarang namanya khobarnya kana. Khobarnya kana. Wahadal kismu salah satu asyara fi'lan, dan bagian ini ada 13 fi'il. Ada 13 fi'il. Jadi kana dan saudara-saudaranya total ada 13. Ya, baik. Apa saja yang pertama? Al-awwalu, yang pertama yaitu kana. Yang pertama adalah kana. Wahwa, dan dia yufidu, kana ini sekarang kita belajar maknanya ya. Wahwa dan kana itu yufidu memberikan faedah ittisafal ismi bil khobari fil maudhi. Disifatinya isim dengan khobar fil madhi, pada masa yang lampau. Pada masa yang lampau. Ya. Imma bisa ma'al inqita, bisa sudah selesai, artinya si isim itu sudah enggak, dulunya iya seperti itu, sekarang udah enggak gitu maksudnya. Jadi kalau yang pertama kana itu diterjemahkan sebagai dulunya gitu. Nahwu contohnya nanti kita lihat. Nah, contohnya adalah kana Muhammadun mujtahidan. Nah, mana isimnya? Isimnya adalah Muhammad, ya. Isimnya adalah Muhammad. Mana khobarnya? Khobarnya adalah mujtahidan. Ya. Muhammad adalah isimnya kana. Yang tadinya dia ada mubtada nih kan, ini tadinya dia mubtada. Kemudian karena kemasukan kana, dia punya status baru, bukan mubtada lagi, tapi namanya isimnya kana. Isimnya kana, i'rabnya rofa. I'rabnya rofa. Tanda rofanya dhammah gitu ya. Kemudian mustahidan ini sekarang statusnya bukan jadi khobar doang, bukan sebagai khobar saja, bukan sebagai khobar yang mubtada gitu ya. Tapi sekarang dia statusnya adalah khobarnya kana. Jadi kalau ditanya Muhammad i'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Isimnya kana. Mustahidan, kenapa nasab? I'rabnya apa? Nasab gitu kan. Kenapa nasab? Karena dia sebagai khobarnya kana. Jadi kalau ketemu kana harus dicari mubtada'nya mana, kemudian khobarnya mana gitu. Mubtada'nya mana, khobarnya kana. Nah, karena kana ini dia fi'il, maka cara mencari isimnya kana itu sebagaimana cara kita mencari fa'il kayak kemarin gitu ya. Jadi gitu, kana mustahidun, kana Muhammadun mustahidan. Nah, makna kana yang pertama itu si isim disifati dengan khobar pada masa yang lampau. Berarti gimana? Muhammad itu punya sifat mustahidan. Muhammad punya sifat bersungguh-sungguh. Tapi dulu sudah selesai. Sekarang enggak lagi. Makanya cara menerjemahkan kana yang pertama, dulu Muhammad itu mustahidan, orang yang bersungguh-sungguh. Dulu Muhammad adalah orang yang bersungguh-sungguh. Sekarang udah enggak. Nih. Itu yang pertama. Kemudian wa imma ma'al istimrar.
Yang kedua, ada kalanya ma'al istimror. Masih begitu gitu kan. Kalau ini kan sudah selesai, bahwasanya isimnya disifati dengan khobarnya tapi sudah selesai. Nah, sekarang isimnya disifati dengan khobarnya tapi masih berlangsung sampai sekarang. Berarti masih, kalau kita masukkan ke sini berarti gini, Muhammad itu orang yang bersungguh-sungguh. Bukan dulunya, sekarang masih. Nah, nahwu contoh yang kedua ini, contohnya adalah wa kana rabbuka qadira. Dan Rabbmu itu adalah qadiran, maha mampu. Nah, kan pertanyaannya, Allah itu kan ya dari dulu maha mampu. Apakah sekarang sudah tidak maha mampu? Masih, dan akan terus seperti itu. Jadi makanya kana di sini tidak diterjemahkan dulunya. Dan dulunya Rabbmu itu maha mampu gitu. Enggak. Tapi masih berlangsung. Rabbmu itu adalah maha mampu. Begitu. Yang pertama. Sebelum dilanjut ada pertanyaan nggak? Oh, dan mau bertanya. Ya. Berarti kemarin itu membahas bab penghapus bukan homernya. Yang kemarin itu yang waktu Anda masuk. Ya, bahas mubtada dan khobar. Oh, kemarin nggak masuk ya? Enggak, hanya ini, Oh iya. Oh iya. Jadi kemarin bahas mubtada dan khobar gitu. Jadi ini apa namanya, pembahasan ini mubtada dan khobar itu harus sudah paham gitu ya, harus sudah mengerti gitu ya. Harus sudah paham. Kenapa? Karena dia masuk pada mubtada dan khobar gitu. Nah, mubtada dan khobar itu kan tadinya sama-sama rofa kan gitu kan. Kemudian karena kemasukan kana, dia jadi berubah nih. Tadinya kan Muhammadun mustahidun. Muhammad itu orang yang bersungguh-sungguh gitu. Terus ada kana di depan gitu. Makanya dia berubah. Dan statusnya pun berubah, bukan jadi mubtada dan khobar lagi. Namanya juga berubah. Jadi sudah punya status baru gitu ya. Kalau kana Muhammadun mustahidan, itu artinya Muhammad dulunya adalah orang yang bersungguh-sungguh. Muhammad bukan lagi mubtada, statusnya sekarang sebagai isimnya kana. Mustahidan juga punya status baru, bukan sebagai khobarnya mubtada, tapi khobarnya kana. Gitu. Jadi ini tentang mubtada dan khobar kemudian dirusak oleh amil yang masuk padanya. Itu intinya seperti itu. Belum saya upload ya, apa nih, lupa. Nanti insya Allah diupload pada siang lah ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Kafani yang kedua itu maknanya adalah amil nawasih, yang kedua adalah amsa. Amsa. Apa itu makna amsa? Wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fil masa. Yaitu yufidu memberikan faedah ittisaful ismi, ittisafa ya. Ittisafal ismi disifatinya isim bil khabari dengan khabar fil masa di sore hari. Di sore hari. Jadi amsa itu artinya pada waktu sore. Amsa artinya pada waktu sore. Nah, contohnya kita lihat amsal jawu baridan. Amsal jawu baridan. Amsa ya saudaranya kana gitu kan. Berarti kita harus cari nih. Kalau sudah ketemu amsa saudaranya kana, maka kita harus cari isimnya. Mana isimnya? Amsa al-jawu. Al-jawu i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Kenapa rofa? Karena dia sebagai isimnya amsa, tanda rofanya domah. Kemudian baridan dia nasab sebagai apa? Sebagai khobarnya amsa. Amsal jawu baridan. Pada waktu sore gitu, al jawu udara itu baridan, dingin. Pada waktu sore udara itu dingin.
Jadi amsa yang kedua artinya adalah pada waktu sore. Kemudian wasal itu yang ketiga, saudaranya kana yang ketiga adalah asbaha. Asbaha. Apa maknanya wahwa? Asbaha ini yufidu memberikan faedah ittisafal ismi bil khabari fis sobah. Ya. Ittisafa disifatinya al ismi isim bil khabar dengan khabar fis sobah pada waktu pagi. Jadi asbaha itu artinya pada waktu pagi. Asbaha artinya pada waktu pagi. Nahu contohnya asbahal jawu mukfahiran. Asbahal jawu mukfahiran. Asbaha ini dia isimnya dia adalah saudaranya kana. Asbaha ini fiil ya. Jadi semua saudara kana itu fiil. Semua saudara kana itu statusnya fiil. Maka asbaha karena dia saudaranya kana, dia butuhnya bukan kepada fa'il, tapi butuhnya kepada isim dan khobar. Artinya kalau ketemu saudaranya kana harus cari isim dan khobarnya. Nah, mana isimnya asbaha? Isimnya asbaha adalah al-jawu. Al-jawu berarti i'rabnya apa? Rofa, karena dia statusnya sebagai isimnya asbaha. Tanda rofanya dhammah. Kemudian mukfahiran, ini dia khobarnya asbaha. Khobarnya asbaha, i'rabnya nasab. Maka terjemahannya bagaimana? Asbaha pada waktu pagi, al-jawu, udara itu, cuaca itu mukfahiran, mendung. Mukfahiran itu mendung gelap, ya mendung. Ayo. Nah, ini yang ketiga dari saudaranya kan. Kemudian ar-rabi'u yang keempat adalah adha. Adha ya pada waktu duha gitu ya. Wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fit duha. Dan ini memberikan faedah ittisafal ismi, disifatinya isim bil khabar dengan khabar fit duha pada waktu duha. Ya, jadi artinya adha itu pada waktu duha. Nahu sama contohnya adhat talibu nasyiqon. Adha sama, adha berarti saudaranya kana. Adha saudaranya kana, dia statusnya isim. Karena dia saudaranya kana, meskipun isim, dia butuhnya bukan kepada fa'il, tapi kepada isim dan khobar. Maka kalau ketemu salah satu dari saudaranya kana, harus nyari isim sama khobarnya. Mana isimnya adha? At-talibu. At-talibu berarti i'rabnya apa? Rofa. Ya. Kenapa rofa? Karena dia ya tadi sebagai isimnya adha. Tanda rofanya tuh. Kemudian mana khobarnya? Nasyiton. Nasyiton sebagai khobarnya adha. Atau i'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya fathah. Artinya bagaimana? Adha pada waktu duha, at-talibu, apa namanya? Santri itu, pelajar itu nasyiton. Rajin pada waktu duha, pelajar itu, santri itu menjadi rajin. Itu yang keempat. Kemudian kita tambah dua lagi ya. Hari ini nggak banyak-banyak dulu. Wal khamisu yang kelima adalah dhalla. Dhalla. Apa makna dhalla? Wa huwa, dan dhalla ini yufidu memberikan faedah ittisafal ismi bil khabari fi jami'in nahari. Adalah ittisafal ismi, disifatinya isim bil khabari dengan khabar fi pada jami'in nahar, pada seluruh siang, pada seluruh siang, artinya sepanjang siang gitu ya. Idhola artinya pada waktu siang, pada waktu siang.
Nahu contohnya dhalla wajhuhu muswaddan. Dhalla wajhuhu muswaddan. Ya, makanya kalau ketemu dhalla, wah ini dhalla nih. Dia saudaranya kana. Dia fiil. Oh, berarti harus ketemu isim sama khobarnya. Dhalla isimnya mana? Wajhuhu. Wajhu. Ya, wajhu kan dia rafa. I'rabnya wajhu apa rafa? Kenapa rafa? Karena sebagai isimnya dhalla, gitu kan. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Nah, tinggal khobarnya mana khobarnya? Dhalla, khobarnya dhalla, muswaddan. Muswaddan. Berarti i'rabnya apa muswaddan? Nasab sebagai khobarnya dhalla. Tanda nasabnya fathah. Berarti ngartikannya gimana? Dhalla pada waktu siang, gitu. Wajhuhu wajahnya muswaddan, menghitam. Jadi hitam pada waktu siang, wajahnya jadi hitam. Wajahnya menghitam. Baik, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yang terakhir untuk hari ini ya. Wasadisu yang keenam adalah bata. Bata. Apa maknanya bata? Wa huwa yufidu ittisafal ismi. Bata ini yufidu memberikan faedah ittisafal ismi. Disifatinya isim bil khabari dengan khabar fi waqtil bayati. Wa huwa lailu. Di waktu al bayat. Bayat itu apa? Malam. Berarti bata artinya pada waktu malam. Pada waktu malam. Nahu contohnya bata Muhammadun masruran. Bata Muhammadun masruran. Bata, oh, ini isimnya, dia adalah saudaranya kana. Fiil saudaranya kana. Karena saudaranya kana berarti dia harus mencari isim sama khobar. Maka mana isimnya bata? Isimnya bata adalah Muhammadun. Jadi Muhammadun i'rabnya apa? Rafa sebagai isimnya bata. Tanda rafa'nya dhammah. Kemudian mana khobarnya bata? Masruron. Masruron berarti i'rabnya apa? Nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Baik, berarti ngartikannya gimana? Bata Muhammadun masruron. Muhammad pada waktu malam atau pada waktu malam Muhammad itu masruron, gembira. Pada waktu malam Muhammad itu gembira. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Kami tanggung sampai sini aja deh ya. Tambahin 2 lagi. Karena mazalah, manfaat dan seterusnya itu agak ada tambahan sedikit penjelasan. Yang keenam, wasabiu yang ketujuh adalah soro. Soro. Soro ini wa huwa yufidu tahawulal ismi. Soro ini memberikan faedah tahawulal ismi min halatihi ilal halatil lati yadullu 'alaihal khabaru. Yang memberikan faedah tahawul. Tahawul itu berubah. Berubahnya isim isimnya soro ya, berubahnya isimnya soro min halatihi dari satu keadaan yang sekarang ilal halati kepada keadaan allati yadul 'alaihal khabaru yang ditunjukkan oleh si khobar. Yang ditunjukkan oleh si khobar. Berarti soro itu artinya menjadi gitu. Soro itu artinya menjadi atau jadilah. Nahu contohnya sorotinu ibriqon. Soro atinu ibriqon. Soro artinya jadilah atau menjadi. Soro. Soro ini saudaranya kana. Dia fiil kan tadi kan. Dia fiil madi soro. Dia fiil. Maka karena dia statusnya sebagai saudaranya kana,
dia harus ketemu isim sama khobarnya. Ya. Mana isimnya soro? Isimnya soro atinu. Ya. Atinu. Atinu i'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Sebagai isimnya soro. Mana khobarnya? Ibriqan. Ibriqan nasab sebagai khobarnya soro. Tanda nasabnya fathah. Bagaimana cara mengartikannya? Soro, jadilah atinu, tanah itu ibriqan. Jadilah tanah itu ibriqan, sebuah kendi. Ibrik itu teko atau kendi. Atau tanah itu menjadi kendi gitu. Tanah itu menjadi kendi. Pokoknya soro itu artinya jadi atau menjadi. Berubah ya. Keadaannya berubah. Keadaannya si isim itu berubah. Yang tadinya berupa tanah sekarang jadi kendi. Gitu. Baik, itu yang ke-7. Kemudian wasam itu yang ke-8. Laisa. 8 adalah laisa. Wa huwa yufidu nafil khabari anil ismi fi waqtil hali. Apa makna laisa? Laisa ini yufidu memberikan faedah nafyal khabari, menafikan ya. Menafikan atau ya meniadakan. Meniadakan khabar anil ismi dari isimnya fi waqtil hal, pada waktu sekarang. Sekarang enggak seperti itu. Mungkin besok iya atau dulunya enggak seperti itu. Kalau sekarang iya. Berarti laisa ini artinya tidaklah. Laisa itu artinya tidaklah. Kita lihat contohnya. Nahwu contohnya laisa Muhammadun fahiman. Laisa Muhammadun fahiman. Nah, laisa ini sama. Laisa ini dia isim saudaranya kana. Dia fiil. Dia butuh kepada isim dan khobar. Mana isimnya laisa? Muhammadun. Ya. Mana isimnya laisa? Muhammadun. Muhammadun isimnya laisa, i'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Dhamma. Mana khobarnya laisa? Khobarnya laisa fahiman. Fahiman ini i'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Tanda nasabnya fathah. Maka cara mengartikannya bagaimana? Laisa Muhammadun fahiman. Laisa artinya tidaklah. Tidaklah Muhammad itu fahiman, paham. Artinya Muhammad sekarang nggak paham. Gitu. Sekarang kita bicara konteks sekarang. Kemarin mungkin dia paham, sekarang nggak paham. Gitu. Mungkin besok dia paham. Gitu. Jadi laisa Muhammadun fahiman artinya Muhammad tidak paham. Tidaklah Muhammad itu fahiman, paham. Nah, ini tentang saudara-saudaranya Kana. Kita masih ada, dia ada 13 ya, kita masih ada 4 lagi. Kita masih punya 4 lagi tentang saudara-saudara Kana dan pembagiannya. Ini ya masih ada pembagian yang agak lebih rinci sedikit. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Insya Allah ya, masih gampang. Kalau mubtada khobar jelas, insya Allah ini jelas, nggak akan rumit lah. Karena masih pemahamannya dibangun di atas mubtada dan khobar. Tidak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon atasnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.